kami untuk bisa sharing pada sesi ini. Jadi memang benar tadi sejak awal saya bekerja tugas di Kementerian Luar Negeri, dan kebetulan saat ini yang mungkin belum saya sampaikan ke Bu Yovita, saya punya 1 orang istri dan 3 orang anak. Kebetulan istri dan anak bungsu saya tinggal di Doha, Qatar. Dan 2 anak saya, nomor 1 dan nomor 2 perempuan semua, sekarang sedang kuliah di New York. Dulu mereka berdua ikut saya di New York, dan ketika saya pulang mereka belum selesai kuliah, saya tinggal di sana. Ini juga hal yang sangat berat, ya, apalagi saat pandemi seperti saat ini, yang biasanya kami 6 bulan sekali bisa kumpul, ini sudah lebih dari 1 tahun, 3 bulan kita belum bisa kumpul. Nah, pada kali ini saya ingin sharing tentang hidup secukupnya, karena kebetulan saya dilahirkan di Solo dari keluarga yang tinggal di Solo, sampai SMA saya di Solo, kuliah di Jogja, dan kemudian bekerja di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1993-1994. Pada saat ini saya mengambil tema hidup secukupnya. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya sakmadyo. Madyo itu madya, madya itu di tengah. Ya, kemudian apa sih arti hidup secukupnya? Buat saya hidup secukupnya adalah kehidupan yang seimbang dan harmonis. Ya, seperti kalau kita coba lihat filosofi Timur, Taoisme, itu ada yin dan yang diperkenalkan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kalau kita melihat ada lambang yin and yang, itu adalah keseimbangan antara yin yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Keseimbangan ini terdapat di mana-mana. Jadi hidup yang cukup adalah hidup yang seimbang, dan keseimbangan ini sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan. Dan keharmonisan ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan. Jadi seperti kita tahu, kehidupan yang seimbang, banyak sekali contoh-contoh dikotomi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau dalam hal kebutuhan, itu ada kebutuhan lahir, kebutuhan batin, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kehidupan pribadi, kehidupan sosial atau dalam pekerjaan, kemudian antara marah, senang, sedih, bahagia, dan lain-lain. Di situ ada dua hal yang saling kelihatannya dikotomi atau saling berlawanan, tapi sebetulnya kita membutuhkan kedua hal itu, hanya bagaimana cara mengelolanya supaya keduanya bisa menjadi seimbang, cukup bagi kita. Ya, kata cukup ini juga tidak semua orang seperti saya pun perlu waktu lama untuk memahami apa yang cukup bagi saya. Apakah makan sehari 3 kali cukup bagi saya? Mungkin ketika hidup saya masih normal, mungkin cukup. Atau ketika saya bekerja secara fisik, seperti hari ini tadi, mohon maaf tadi agak telat karena ini adalah meeting ke-6 saya hari ini. Itu apakah makan 3 kali sehari dengan asupan yang sama cukup? Belum tentu. Nah, makna dari cukup atau harmoni atau seimbang ini untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Apakah seseorang misalnya ketemu dengan keluarga sehari misalnya 6 jam cukup, belum tentu cukup untuk 1 orang, tapi untuk orang lain itu cukup. Seperti saya misalnya, ketemu keluarga setiap 6 bulan sekali, ketika pandemi lebih dari setahun, saya nggak ketemu, apakah itu cukup ataukah kurang, itu terserah dari kita sendiri yang menilai. Nah, masalah tersebut dihadapi oleh semua orang. Tidak semua orang mampu memahami, mampu mengenali, dan mampu melaksanakannya sesuai dengan cukupnya masing-masing. Nah,
pengalaman kami sebetulnya di sini juga ada Mbak Ciwi yang dari Solo, yang suaminya sahabat saya juga. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya ke Solo, kurang lebih 6 bulan yang lalu, atau 5-6 bulan yang lalu, saya ketemu teman saya, suaminya Mbak Ciwi, ini teman SD dan SMP saya. Tiba-tiba ketika saya kembali ke Jakarta, dia telepon. Win, kamu harus ikut pelatihan. Ya, yang pertama itu tentang One Soul itu, yang kedua tentang basic pranic healing. Saya heran kenapa dia kok dorong-dorong saya ikut di situ. Itu kalau nggak salah bulan September, Oktober yang lalu, tahun 2020 yang lalu. Kemudian saya ikut di Bintaro, di kelasnya Bu Yovita atau Bu Ani, ya, ibu mertuanya Bu Yovita waktu itu. Kemudian saya menemukan bahwa di dalam apa yang disampaikan oleh para guru dari ajarannya Master Choa Kok Sui, ya, melalui guru pada kelas Soul dan Basic Pranic Healing, itu secara tersurat dan tersirat mengajarkan hal tersebut. Mengajarkan adanya keseimbangan. Yang memang dari awal saya percaya itu. Dan ditambah dengan apa yang saya dapat, saya menjadi semakin percaya bahwa diperlukan satu harmonisasi keseimbangan di dalam hidup. Salah satu contoh misalnya, kita diajarkan bahwa setiap manusia itu terdiri dari jiwa, ya, atau makhluk spiritual dengan kecerdasan, cinta, dan kuasa ilahi di satu sisi. Di sisi lain juga ada tubuh, pikiran, dan emosi yang merupakan produk jiwa, akal budi, atau perkakas jiwa. Ini luar biasa. Sekali lagi saya menemukan bahwa kita hidup itu selalu berdampingan dengan dua hal yang kelihatannya paradoks, saling bertentangan, saling terpisah, tetapi sebetulnya kalau kita bisa menemukan keseimbangan, keharmonisan di antara keduanya, hidup itu akan enak sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya share. Ada beberapa keyakinan yang saya yakini. Yang pertama adalah we never know. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit lagi, sejam lagi, sehari, sebulan, setahun, 2 tahun lagi, kita tidak pernah tahu, Bapak dan Ibu, apa yang akan terjadi dengan diri kita. Sama dengan yang saya alami ketika saya ke Solo, mampir ke rumah teman, ketemu Pak Sunu, ketika ngobrol dia tidak cerita apa-apa. Ketika saya kembali ke Jakarta, dia mendorong saya untuk ikut kelas Higher Soul. Ya. Nah, di situ saya menemukan sesuatu, sebetulnya ayah saya sendiri adalah seorang praktisi penyembuh melalui metode prana, tetapi beliau tidak pernah mau ngajari saya ya tentang healing dengan menggunakan prana. Ternyata setelah lebih dari 35 tahun, saya ditunjukkan jalan melalui teman saya, Mas Suno dan Mbak Ciwi, untuk ikut pelatihan ini. Dan saya nggak pernah tahu. Jadi sebelum saya menjabat sebagai Kepala Biro SDM, itu saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Nah, waktu itu saya ikut pelatihan di Bintaro, di tempatnya Bu Yovita, itu kalau tidak salah pada bulan Oktober tahun lalu. Ternyata pada bulan November, minggu keempat bulan November, saya diminta pimpinan untuk bergeser jabatan sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Yang pekerjaannya saya katakan 5 kali lipat pekerjaan dari jabatan saya sebelumnya. Sekali lagi, we never know. Ternyata Tuhan memberikan jalan, memang saya harus latihan dulu, latihan pranic healing, sehingga saya bisa mengontrol diri saya sendiri, menghadapi pekerjaan
yang beratnya sekitar 5 kali lipat dari pekerjaan saya sebelumnya. Alhamdulillah setelah belajar meditasi Twin Heart itu ya, walaupun beban kerja itu sangat tinggi saat ini, karena kami harus memanage, mengatur ya sumber daya manusia di Kementerian Luar Negeri yang cabangnya ada di hampir 100 negara di dunia, yang jumlahnya 132 kedutaan dan konsulat kita yang ada di luar negeri, ditambah lagi dengan sekitar 2.500 pegawai setempat, ya jumlah diplomat dan staf non diplomatiknya yang setiap kali kita pindah-pindah 3 tahun sekali itu ada sekitar 3.500. Jadi total yang kami kelola ada sekitar 6.000 orang yang kebanyakan ada di luar negeri. Suatu beban kerja yang menurut saya cukup berat. Namun ketika kita bisa membagi keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan rohani, ya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, itu hidup terasa alhamdulillah enak sekali. Jadi setiap bangun pagi, selesai sholat subuh, masih bisa jogging sebentar, setelah itu bersih diri, mandi, sempat meditasi Twin Heart, kemudian berangkat ke kantor. Saya kira fresh, kondisinya jadi lebih fresh, ya. Dan setiap hari rata-rata kami ada meeting paling tidak 4 sampai hari ini tadi 6 meeting saya lakukan. Kalau kita lakukan dengan terpaksa karena kondisi badan capek, ya memang capek. Tetapi kami selalu berusaha bahwa apa yang kami lakukan akan bermanfaat untuk orang lain. Dan itu membuat saya bahagia. Jadi di sini antara kebahagiaan batin dengan kecapean jasmani, akhirnya kalau terjadi keseimbangan, jadinya happy buat saya tetap. Saya bisa melayani banyak orang, dan saya sendiri happy karena saya melihat teman-teman saya semakin happy. Di sisi lain, pada saat ini kita melihat, Bapak Ibu mungkin melihat pandemi COVID ini sebagai sesuatu yang menyusahkan, membuat hidup semakin sengsara karena harus dikungkung di rumah. Padahal kalau bagi saya, melihat secara keseluruhan, sebetulnya ini adalah message dari Tuhan untuk menyeimbangkan kembali kehidupan alam, termasuk manusia, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seisinya. Persis di dalam meditasi Twin Heart, kita selalu dianjurkan untuk berdoa dan blessing seisi bumi, bumi dan seisinya, dan ternyata itu memang kehendak Tuhan, bahwa pandemi COVID ini adalah untuk membalancing, ya, untuk menyeimbangkan kehidupan alam maupun manusia dan makhluk lain yang ada di dalamnya. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi COVID, orang bekerja mati-matian, bangun jam 5, kemudian siap-siap, jam 6 berangkat ke kantor, jam 8 mulai kerja, jam 4 selesai kantor, perjalanan pulang 2 jam, habis itu sampai di rumah capek, mandi, makan, bercengkrama dengan keluarga sebentar, kemudian tidur. Dari 24 jam, 8 jam habis di kantor, kalau bekerja kantoran. Perjalanan ke kantor 2 jam, pulang dari kantor 2 jam, 12 jam habis dalam rangkaian kita perjalanan dan hidup di kantor atau bekerja. Ditambah lagi kita masih ada me time, mandi, makan, mungkin 1-2 jam, 14 jam. Ya, ditambah kita tidur normal 6 jam. Akhirnya kita hanya punya waktu untuk bergaul dengan keluarga hanya 4 jam. Kemudian ketika pandemi COVID, banyak negara melakukan lockdown, kebijakan pemerintah menyarankan work from home. Di balik saat itu juga, orang beraktivitas di rumah terus. Bangun tidur, sudah suami ketemu istri, ketemu anak, yang sebelumnya ketika berangkat kerja, anak di drop di sekolah, udah nggak mikirin anak lagi,
ketika sore sampai di rumah, anak sudah di rumah, tidak ikut ngajari pelajaran sekolah, ya. Tiba-tiba sekarang setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita ketemu dengan keluarga. Jadi benar-benar dibalik dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Saya melihat ini sebetulnya adalah upaya untuk menyeimbangkan, mengharmonisasikan. Dulu orang bekerja, industri dengan pabrik, banyak polusi, begitu lockdown, akhirnya pabrik ditutup, polusi sangat berkurang. Tapi di satu sisi juga banyak terjadi pengangguran. Nah, disinilah ada kebutuhan batin lagi, kebutuhan fisik sebagian, bahwa kita juga bisa mengaktualisasikan kebutuhan rohani kita untuk berbagi dengan sesama. Karena apa? Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Disinilah peran kita mulai diketuk untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga harmoni di dalam kehidupan. Jadi itu mungkin kurang lebih yang bisa kami sampaikan, bahkan di dalam kehidupan kami sendiri berkeluarga, walaupun jauh, tapi kami tetap berterima kasih kepada Tuhan, karena dengan teknologi kita bisa bercakap kapanpun, ya asal waktunya memang memungkinkan. Anak saya di New York sekarang ini pada saat jam 8.24 di New York sama juga jam 8.24 tapi pagi hari. Sementara di Qatar 4 jam di belakang kita berarti masih sekitar jam 4.25. Sekali lagi kita perlu menyeimbangkan semuanya. Ternyata berjauhan juga perlu tips-tips tertentu ya untuk tetap menjaga komunikasi sehingga keseimbangan, harmoni di dalam komunikasi, harmoni di dalam kita berkehidupan berkeluarga juga terjaga. Dan kalau saya melihat anak saya stres di New York karena lockdown, di New York lockdown-nya berdasarkan kecamatan atau kode pos, kebetulan di samping apartemen anak saya itu kode pos yang paling parah terkena COVID. Jadi ketika anak saya stres, banyak tugas, nggak bisa tidur karena COVID, dengan meditasi Twin Heart, dengan basic pranic healing, saya bisa memberikan sedikit kenyamanan, meringankan sakitnya, memberikan energi positif, agar anak yang berada jauh di sana, yang tentu kangen dengan kedua orang tuanya, dengan adiknya, secara batin dan secara lahir, kita tetap bisa berhubungan. Ya, inilah pentingnya menjaga keseimbangan dan persis yang diajarkan oleh Master Choa Kok Sui, baik terkait dengan oneness, the higher soul, maupun dengan basic pranic healing yang saya pelajari. Sangat bermanfaat untuk membuat hidup semakin seimbang menuju kebahagiaan. Terima kasih Ibu Yovita dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Winanto, ya sharing yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi dengar ini meeting ke-6, waduh, banget ya. Dan tadi Pak Winanto mengikuti kursus Achieving Oneness with the Higher Soul itu bulan November, Bapak Ibu. November ya. November dan seminggu setelahnya ya Pak ya, kayaknya terjadi apa? Dinaikkan jabatannya ya Pak ya, promosi setelah itu ya Pak ya. Nah, memang tuh efeknya tidak terduga dan memang luar biasa sekali. Nah, oke, setelah ini boleh Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanyakan ke Pak Winanto? Mungkin ada pertanyaan mengenai sharing beliau? Atau ada yang mau menanggapi? Bu Ciwi, mungkin Mbak Ciwi? Iya. Profesiat untuk Pak Winanto. Terima kasih Mbak Ciwi. Ya, pada saat itu terus terang Pak Sunu juga perlu mendorong Pak Winanto. Sebelumnya memang tahun-tahun sebelumnya itu kita kan sudah ngomong-ngomong. Tapi pada saat itu memang mendesak. Ini
Winanto harus belajar secepatnya karena waktu itu kan ada wacana mau dipromosikan itu. Ya, jadi Profesiat Terima sudah kasih, Pak. menjalani sudah mengikuti kelas pranic healing tepat pada waktunya ya. Iya. Betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mbak Ciwi. Ini dari Mbak Ciwi referensinya sehingga Pak Winanto bisa mengikuti kelas Achieving Oneness with the Higher Soul yang akan diadakan besok di Solo ya secara offline dan juga online, dan nanti akan ada lagi di Bintaro bulan Maret tanggal 13-14 Maret. Mungkin ada lagi 1-2 pertanyaan dari teman-teman sebelum kita melanjutkan. Mungkin ini. Kalau tidak ada, boleh saya tambahkan sedikit apa yang tadi saya pahami. Boleh, tadi saya share satu ya tentang we never know. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi kalau kita selalu mendekatkan tadi dengan pelajaran Achieving Higher dan Soul itu, saya jadi punya satu prinsip, itu ada namanya 4 positive things. Jadi kalau kita ingin hidup kita lebih bahagia, itu ada 4 positive thing, yaitu berpikirlah secara positif, berprasangkalah secara positif. Itu baru menuju inner kita sendiri, memberikan ketenangan. Tetapi belum embrace, belum kepada yang lain. Nah, 2 hal yang lain adalah bertutur kata secara positif dan juga berbuatlah secara positif. Itu adalah ekspresi kita keluar. Kalau kita bisa melakukan itu, kita membuat diri kita bahagia, sekaligus menebar energi positif, sehingga membuat orang lain juga bahagia. Nah, di dalam mencapai satu cita-cita, di dalam kita bekerja, ada lagi Bu Yovita, yang saya sampaikan bahwa kita bekerja, itu selalu dengan prinsip duit. Ya, tetapi duit bukan semata-mata uang, tetapi ini adalah singkatan dari doa. Doa dalam bahasa manajemen itu adalah planning. Tetapi doa juga adalah visi misi kita. Dan doa adalah strong will atau niat keras kita untuk bekerja dan mencapai cita-cita. Setelah berdoa, ya, D tadi, kemudian U. U itu adalah usaha atau upaya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, upaya itu dalam bahasa manajemen adalah execution of planning, eksekusi perencanaan kita. Dan kita semua tahu bahwa yang menentukan usaha kita berhasil atau tidak, sesuai keinginan kita atau tidak, bukan kita. Tetapi the higher soul lah yang menentukan itu. Makanya ketika kita bekerja, sudah berusaha yang terbaik, harus diiringi dengan satu sikap, yaitu ikhlas. I tadi. Ya, dan buat saya tidak mau ngajak berdagang dengan Tuhan. Kalau saya berbuat sesuatu dengan ikhlas, saya pasti akan mendapatkan ini. Atau Tuhan akan pasti memberikan ini. Tetapi ikhlas itu sendiri yang akan membuat kita enak. Ya, dan yang terakhir adalah tawakal. Di dalam Islam, saya penganut Islam, tawakal itu intinya adalah menerima apapun hasil dari pekerjaan kita. Ya. Jadi kalau kita usaha, hasilnya belum seperti yang kita inginkan, tawakal itu dalam bahasa manajemennya adalah evaluasi. Nah, maka kita harus evaluasi. Ya, kita harus mawas diri juga. Kenapa belum bisa mencapai itu? Memang Tuhan menentukan seperti itu. Tetapi kita harus berusaha. Berusaha hukumnya wajib. Setelah evaluasi, kita buat lagi perencanaan baru, kita mulai dari D tadi. Dari doa, niat yang kuat, buat perencanaan baru. Semua itu kita lakukan dalam satu bingkai yang namanya syukur. Kita masih bersyukur diberi hidup, kita masih bersyukur diberi kesehatan,
dan kita masih bersyukur diberi kesempatan untuk melakukan usaha tadi. Kalau kita sudah tahu itu semua, just do it. Segera lakukan. Insya Allah sebagian akan berbuah menjadi duit betulan. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winanto. Wah, ini memang dirangkum lagi ya oleh Pak Winanto poin-poinnya di mana pada saat kita melakukan sesuatu ya, yang pasti kita harus seperti yang tadi mungkin kita menyadari dulu ya Pak ya, kayak tadi menyadari kita ada awareness apa yang sedang terjadi saat ini ya kan, kita melihat adanya dua sisi yang terlihat bertolak belakang tetapi sebenarnya saling melengkapi. Karena kenapa? Tanpa yang satu ini biasanya tidak dihargai. Ya seperti tadi ketidakbersamaan dengan keluarga itu kan kalau nggak ada corona mungkin ya akan seperti itu terus ya kan, pulang pergi dari kantor ketemu ya beberapa saat saja, oke, setelah itu tidur, bangun pagi mungkin sudah berangkat nggak ketemu ya. Tapi dengan adanya situasi COVID saat ini, lockdown, membalikan segala sesuatu ya, dari apa yang tadinya seperti ini bisa berubah menjadi sebaliknya ya. Oleh karena itu juga tadi perlu kita ingat sharing dari Pak Winanto, semuanya itu dibingkai dalam syukur, gratitude ya. Ini kalau kita memang mau memiliki suatu kebahagiaan, jangan pernah putus untuk mengucap syukur untuk apapun yang sedang kita alami. Benar ya Pak ya? Baik yang hal enak atau tidak enak, yang kecil ataupun yang besar ya kan, karena dengan yang tidak enak itu kita bisa terima dan kita syukuri, nanti pas yang enaknya akan lebih terasa nikmatnya ya. Yang kecil-kecil Anda sudah mensyukuri, yang besar itu nanti juga akan bertambah manis rasanya ya. Dan seperti tadi juga dikatakan ada ini ya Pak ya, bisa membuat jadinya mungkin jadi prioritas ya Pak, karena kan waktu terbatas harus menyeimbangkan harmoni, jadi kita harus bisa pilih yang mana yang memang lebih penting mungkin ya Pak ya, jadi seperti pekerjaan, kalau enggak gimana bisa ya Pak jadi 6 meeting teratur gitu kan, itu kan berarti butuh suatu planning seperti yang tadi Pak Winanto sebutkan ya, doanya itu sebagai planning. Lalu pastinya positive affirmation harus terus kita lakukan, kita sadari, kita sebutkan supaya apa? Supaya kita jadi berbaik sangka ya Pak ya, berprasangka baik terhadap orang lain, terhadap suatu situasi. Karena apa? We never know, seperti yang tadi Pak Winanto katakan. Apa yang akan terjadi 1 detik, 2 detik, 1 menit, 5 menit, 10 menit ke depan, kita nggak akan tahu sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, kita hargai setiap detik dari kehidupan kita, ya, supaya kita bisa mengisi hidup kita dengan lebih banyak kebahagiaan, ya, dengan merasakan apa kecukupan tadi, cukup untuk mungkin nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi dalam hal tentang moderation ya, kecukupan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau cukup untuk share-nya? Ya. Oke. Baik. Jadi seperti yang tadi Pak Winanto katakan, bahwa beliau telah mempraktekkan ya meditasi Twin Hearts dan juga teknik-teknik yang dipelajari dalam kelas Basic Pranic Healing ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin belum mengenal lebih lanjut tentang Pranic Healing, nanti akan disampaikan info supaya teman-teman nanti bisa belajar di kelas-kelas offline maupun online tentang Pranic Healing. Nah, tentang meditasi Twin Hearts tadi ya, sebenarnya meditasi Twin Hearts ini apa toh? Ya kan? Jadi meditasi Twin Hearts ini adalah suatu teknik spiritual ya yang ditemukan oleh guru kita Grandmaster Choa Kok Sui ya. Beliau membuat suatu teknik ini sehingga apa? Sehingga manusia ini bisa mengaktifkan
kedua pusat cinta yang ada di dalam diri setiap manusia. Ya, oke. Sebelumnya mungkin boleh saya tanyakan, apakah ada yang pertama kali mengikuti sesi Twin Hearts Meditation malam ini belum pernah bermeditasi sebelumnya? Apakah ada, Bapak Ibu, atau sudah pernah semua? Ya, sepertinya ini nama-namanya sudah pernah ya. Oke, baik. Jadi tadi Twin Hearts Meditasi yang dilakukan oleh Pak Winanto secara teratur juga rupanya membuahkan hasil ya. Karena kenapa? Bisa melakukan pekerjaan dengan 5 kali lipat lebih banyak, tapi beliau tetap bisa melakukannya dengan ritme yang nggak kacau balau gitu ya Pak ya, tetap bisa on track ya. Apalagi setelah itu bila anak yang berada jauh di sana mengalami suatu hal yang tidak enak, bisa dibantu dengan blessing dan healing tentunya ya Pak ya, yang telah kita pelajari dengan distant healing. Nah, jadi salah satu hal juga ya yang mungkin perlu kita lakukan supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan ikhlas yang tadi Pak Winanto sampaikan, kita perlu banyak-banyak untuk memaafkan ya Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Untuk banyak memaafkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam kita melakukan sesuatu, ya mungkin seperti tadi, kita masih berharap balas. Memang ada yang namanya hukum karma, ya. Tapi ikhlas di sini lebih menekankan pada kemurnian dari motif ya, mungkin ya Pak ya, dalam melakukan sesuatu. Jadi Anda ingin melakukan hal baik, ya sudah lakukan saja. Jadi melakukannya tanpa mengharap imbalan. Karena kenapa nanti pasti imbalannya itu akan ada. Tapi bukan menjadi alasan kenapa kita melakukan itu. Ya, jadi sangat-sangat luar biasa sebenarnya dengan kata ikhlas ini, di mana kemurnian dari motif kita melakukan sesuatu itu akan diuji dengan yang namanya keikhlasan tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan dengan Twin Hearts Meditation malam ini, kita akan lakukan dulu memaafkan ya Bapak Ibu. Mungkin di perjalanan kita dalam kehidupan kita banyak kita temui orang-orang yang mungkin yaitu tadi membuat kita merasa tidak ikhlas atau kita tidak rela, kok begini ya, jadi ada yang mengganjal. Nah, jadi kita akan maafkan, ya kita akan melakukan ritual memaafkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih satu orang, ya satu orang saja untuk kita maafkan, ya. Kita posisikan tangan di depan dada seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan memaafkan orang tersebut. Kita pejamkan mata kita. Ya. Atma kita sebut nama orang yang kita sudah pilih tersebut. Orang yang mungkin pernah menyakiti kita atau yang membuat kita jengkel, ya, marah, atau kita masih mempunyai dendam, atau kita merasa tidak ikhlas melakukan sesuatu terhadap orang ini, ya. Kita sebut namanya Atma, Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita semua pernah berbuat salah. Aku memaafkan dirimu untuk semua kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dan aku juga minta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan terhadap dirimu. Kita semua adalah anak-anak ciptaan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Kita adalah ciptaannya. Kita semua sama di mata Tuhan. Aku memberkati dirimu
bagaimana kita semua juga sedang bertumbuh. Kiranya kita semua diberkati dan bertumbuh dalam cinta, dalam sukacita, dalam kedamaian, dengan maaf, dengan banyak berkat, dengan banyak kemudahan, dengan banyak rezeki, dan segala hal baik lainnya. Aku memberkati engkau. Dan pergilah dengan damai. Kita bayangkan orang tersebut tersenyum, berbalik, meninggalkan kita, pergi dengan damai. Baik. Sekarang kita akan lakukan memaafkan diri sendiri, ya, yang juga kadang-kala kita suka lupakan, ya. Kenapa kita harus memaafkan diri sendiri? Dalam mencapai suatu kebahagiaan, ini juga merupakan suatu faktor yang penting. Karena kadang-kala kita juga lupa untuk membuat diri kita seimbang. Mari kita sapa diri kita, Atma, kita sebut diri kita. Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita bayangkan diri kita, entah diri kita saat ini, atau diri kita di masa lalu, atau diri kita di mana saat melakukan suatu kesalahan yang masih terus kita ingat sampai saat ini. Aku memaafkan engkau atas semua kesalahan, atas semua luka, atas semua pengalaman yang tidak mengenakan. Dan aku juga minta maaf apabila aku telah menyakitimu. Kita semua sama-sama dalam proses bertumbuh. Kita adalah ciptaan Tuhan yang unik, ciptaan Tuhan yang baik adanya, dan diciptakan juga sesuai dengan citranya. Kita terus bertumbuh, kita terus belajar, kita bayangkan untuk memeluk tubuh kita, ya, hingga kita menjadi satu. Sambil kita katakan, marilah kita hidup dalam harmoni. Lahan kita buka mata. Ya, tersenyum Bapak Ibu, ya. Oke. Baiklah. Jadi, bagaimana rasanya Bapak Ibu setelah memaafkan? Oh. Apakah tidak ada yang merasakan sesuatu? Enteng. Lebih nyaman. Enteng, lebih nyaman ya. Makasih Bu Heni, Mbak Yani. Baik, kita akan masuki sesi selanjutnya. Lega ya Bu Ria ya. Terima kasih. Jadi ini bisa dilakukan terus-menerus juga Bapak Ibu ya, untuk memaafkan. Kadang-kadang kita lupa untuk memiliki keseimbangan dalam diri kita sehingga kita banyak menyakiti orang-orang ataupun diri kita sendiri. Ya. Baik, untuk nanti Twin Hearts Meditation ini, kalau memang tidak ada yang baru, apakah ada, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang belum pernah bermeditasi? Mungkin boleh Pak atau Ibu C, apakah sudah pernah ini? Ya, jadi Twin Hearts Meditation ini adalah teknik yang diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui tadi ya. Oke, belum ya, akan saya terangkan Bapak Ibu. Jadi akan kita lakukan meditasi untuk mengaktifkan 2 pusat cinta dalam diri manusia. Yang pertama, pusat cintanya di tengah-tengah dada ya, disebut dengan cakra jantung, lalu di mahkota ya, di sini
itu adalah pusat cinta ilahi. Kalau yang di jantung adalah pusat cinta terhadap sesama. Ya, jadi sifatnya masih terbatas. Ya, cintanya hanya sebatas Anda adalah keluarga saya, teman saya, kenalan saya hanya sebatas itu. Tapi kalau cinta ilahi itu tidak terbatas lagi. Jadi entah Anda lahir di mana, orang mana, agama apa, suku apa dan lain-lain, bangsa mana, semuanya sama ciptaan Tuhan. Jadi semua diterima dan kita hormati dan kita sayangi. Lalu nanti kita akan melekatkan lidah ke langit-langit ya Bapak Ibu. Posisi punggung tegak, tidak bersandar, lalu kita akan membayangkan peristiwa bahagia. Jadi ini sangat penting sekali. Bahkan dalam meditasi pun kita berpusat pada peristiwa yang bahagia ya. Kita akan berkati bumi beserta isinya. Lalu ada nanti doa damai oleh Fransiskus Assisi, di mana doa ini mengubah hal-hal atau emosi-emosi negatif menjadi emosi yang positif. Ya. Nah, kita akan bayangkan bintang cemerlang di atas mahkota kita nanti ya. Lalu nanti akan ada lantunan bunyi Om. Ya, bunyi Om ini merupakan bunyi kosmos ya. Jadi memang ada di alam ini Bapak Ibu bunyi Om, bukan milik agama tertentu, tapi Om sendiri ini artinya adalah Tuhan. Jadi kalau kita sering dengar omnipotent ya, Tuhan itu maha kuasa. Omnipresence, Tuhan itu ada di mana-mana. Omniprovident, Tuhan maha menyediakan. Jadi banyak om-om lainnya ya, yang artinya itu adalah Tuhan, Sang Maha Segalanya. Nah, kita nanti akan fokus pada jeda di antara kedua om. Ya, jadi omnya nanti ada om. Di antara dua om ada jeda, Anda fokus pada jeda tersebut. Sehingga bisa mendapatkan mungkin iluminasi atau pencerahan dan juga jawaban dari pertanyaan Anda. Lalu setelah itu Anda bisa ikuti langkah-langkahnya, nanti akan ada panduannya oleh Grandmaster Choa Kok Sui. Ya. Dalam 2 bahasa yang akan kita lakukan malam ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja ya. Ibu atau Bapak C ini nanti silakan mengikuti saja. Nah, kalau ini ada pertanyaan, kalau boleh nanya, kadang Medi bisa kehilangan kesadaran. Bagaimana untuk mengatasinya, Bu? Jadi kesadaran ini maksudnya tertidur apa bagaimana nih Pak Herbert? Karena kalau memang sampai Pak Herbert, apakah mendengarkan Pak Herbert Bulestari? Ya. Ya. Ya, jadi dinikmati saja meditasi ini. Jadi kalau sampai Anda seperti terlepas ya, atau Anda kemana dulu gitu pada saat meditasi ya, itu nikmati saja. Jadi tidak usah dia ya tidak tertidur kan, berarti dinikmati saja, tidak usah kayak ditahan untuk tidak mau kehilangan kesadaran, tidak. Jadi just enjoy the meditation. Kalau pas Anda bisa keluar, ya silakan keluar dan nikmati pengalaman tersebut. Ya. Jadi diterima saja, Bapak, Ibu. Ya, rasanya memang bisa kosong seperti itu. Kosong tapi ringan, ya kan? Jadi sebenarnya pada saat ini ya, saat ringan, kosong ini, banyak hal bisa diberikan kepada kita. Ya, karena nanti memang ada sesi di mana tidak ada suara apa-apa. Ya, setelah Om, ya mantra Om ini, lalu akan ada sesi hening. Nah, pada saat itu memang tidak ada suara apa-apa yang terdengar. Jadi nanti tidak usah bingung kalau nggak ada suara, karena memang ada sesi di mana suaranya tidak terdengar. Oke? Apakah cukup menjawab, Pak Herbert? Ya, baik. Bapak Ibu ada yang, apakah kita perlu toilet break 3 menit atau mau langsung lanjut meditasi? Boleh toilet break ya. Toilet break ya. Apa gimana Pak Surya? 3 menit boleh. 3 menit. Oke, toilet break 3 menit. Bapak Ibu, setelah itu langsung kita lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Oke, silakan. Terima kasih.
Saya akan tes audio ya, Bapak Ibu. Apakah terdengar jelas, Bapak Ibu? Aku, Mbak. Yes. Jelas, Mbak. Bagus, sudah. Terima kasih. Jelas. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Sudah kembali semua? Sudah. Oke. Sudah. Baiklah. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing. Mari kita memohon berkat ilahi To the